Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya berada dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, untuk pembelajaran PAI kelas 8, yaitu meneruskan yang kemarin tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perilaku iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan terlebih dahulu kalian membaca doa masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan sebelum mempelajari tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, terlebih dahulu silakan kalian baca ayat-ayat Al-Quran yang ada di tampilan HP kalian semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kalian hari ini yaitu menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan simak terlebih dahulu tayangan video singkat. Syamil, nanti sore kamu main ke rumahku ya. Memangnya di rumahmu ada apa? Kita baca komik bersama. Aku punya 100 buah buku komik. Ceritanya seru-seru loh. Hah? Punya 100 buku? Wah, bukumu banyak sekali, Didin. Iya dong. Setiap hari paling tidak aku membaca 4 buku komik. Wah, ternyata kamu gemar membaca ya, Din? Iya dong. Ya? Oh iya, Didin. Ngomong-ngomong, kamu juga gemar membaca Al-Quran tidak? Apa? Membaca Al-Quran? Didin tidak bisa membaca Al-Quran. Oh, begitu ya. Didin, baca apa saja itu baik. Tapi sebagai seorang anak muslim, justru harus lebih banyak membaca Al-Quran. Iya, Din, itu benar. Karena selain berpahala besar, di dalamnya banyak pengetahuan yang sangat kita butuhkan. Karena Didin belum tahu tentang isi Al-Quran. Tolong dong, Kak, jelaskan. Baiklah, dengarkan ya. Dari tayangan video tadi ya, silakan kalian ambil hikmahnya, karena di sana terselip pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada yang kamu tanyakan? Jangan malu bertanya. Ingatlah sebuah peribahasa, malu berdayung hanyut serantau. Artinya malu yang tidak pada tempatnya akhirnya akan merugikan diri sendiri. Silakan nanti kalau ada yang belum paham tentang kitab-kitab Allah dan juga perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, nanti boleh ditanyakan.
contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini bahwa sebelum Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Jadi kita sebagai umat Islam harus yakin dan percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan para nabinya. Nah, kemarin telah kita bahas bahwasanya rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan juga disampaikan kepada umatnya. Sedangkan yang dinamakan nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Yang kedua, meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Qur'an, yaitu sebagai pedoman hidup. Kita harus yakin bahwasannya kitab Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kitab lagi yang Allah turunkan setelah kitab Al-Qur'an. Nah, dan di zaman sekarang ini kalian harus hati-hati. Banyak sekali aliran-aliran yang menyesatkan. Mereka mengatakan bahwasannya Al-Qur'an sudah tidak relevan dengan zaman. Itu adalah pemikiran-pemikiran sesat dan juga menyesatkan. Makanya ketika kalian belajar dalam masalah ilmu agama, itu kalian harus berhati-hati. Jangan sampai kalian belajar ilmu agama salah dalam memilih guru yang akhirnya kalian akan disesatkan. Kalau sudah dalam masalah urusan tauhid, ketika orang tersebut sesat, ini mengkhawatirkan tidak akan kembali lagi ke jalan yang lurus sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalian harus hati-hati ketika mau belajar agama. Harus kenal dulu siapa gurunya, dari mana dia mendapatkan ilmu, apakah sudah benar-benar sejalur dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Jangan sampai kalian asal-asalan di dalam belajar masalah agama, karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku kiai, orang-orang yang mengaku ustadz, tetapi ajaran-ajaran dan pemahamannya tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Di Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir kali Allah turunkan. Tidak akan ada kitab suci lagi setelah kitab suci Al-Quran, dan Al-Quran ini akan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan orang yang ingin merubahnya. Karena banyak sekali orang-orang di luar Islam yang sengaja ingin menipu umat Islam dengan menyalin sebagian teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu satu sebagai pedoman hidup manusia.
orang yang tidak berpedoman hidup terhadap Al-Quran, hidupnya akan tersasar, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, ketika orang tersebut selalu berpedoman kepada Al-Quran, maka hidupnya akan terarah dan selalu berada dalam kebenaran dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada batu, kepada berhala dan yang lainnya, itu tidak boleh. Karena kita semua harus yakin bahwasannya Allah lah Tuhan satu-satunya, Qul huwallahu ahad. Ya. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang ahad. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kalian yakini. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, menyempurnakan kitab Taurat, menyempurnakan kitab Zabur, menyempurnakan kitab Injil. Itu semua Allah sempurnakan lewat kitab Al-Quranul Karim. Jadi kita harus yakin bahwasanya Al-Quran ini benar-benar mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad, maka orang tersebut sudah kufur, keluar dari agama Islam. Yang keempat, kitab-kitab dahulu tidak universal ajarannya. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya pada umumnya hanya sesuai dengan masa dan tempat kitab-kitab itu diturunkan. Jadi dulu kitab Taurat, ya, ajarannya hanya untuk Bani Israel, dan itu tidak terus menerus. Nah, ketika udah ada kitab Zabur, diganti dengan kitab Zabur. Jadi tidak menyeluruh ajarannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya universal, sehingga mulai Al-Quran diturunkan sampai besok hari kiamat, ini Al-Quran akan terus seperti itu. Dalam arti tidak ada perubahan baik huruf ataupun lafaz ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran ini tidak sesuai dengan zamannya lagi, itu adalah orang-orang yang pemikirannya sangat buntu, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sangat pendek dan dangkal. Jadi Al-Quran ini sangat luas sekali dan akan selalu sesuai dengan zaman. Selanjutnya yaitu meyakini bahwa teks asli dari kitab yang telah lalu telah hilang sama sekali dan bahasanya. Jadi seumpama sekarang ada yang mengatakan bahwasanya kitab Injil masih ada, itu adalah palsu. Karena ya kitab-kitab terdahulu, baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu semuanya telah hilang. Itu semuanya telah hilang. Ya.
Jadi sekarang ada kitab Injil, itu bukan kitab Injil yang dulu Allah turunkan. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu itu telah hilang, telah mati sejak beberapa abad yang silam. Ya, jadi kalau ada kitab Injil dan yang lainnya mengatasnamakan kitab-kitab terdahulu di zaman sekarang, itu tidak bisa dipakai lagi karena kita yakini bahwasanya itu adalah buatan manusia, bukan dari buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah di antara perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesankan kepada kalian bahwasanya rajin-rajinlah untuk belajar membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama yang lainnya, baik di madin ataupun di musola, di masjid dan yang lainnya. Jangan sampai kalian putus di jalan, tidak mau melanjutkan dalam pembelajaran ilmu agama. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan bisa kita lakukan meskipun secara daring. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.